Halo Mandara Family, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel IKAS Mandara. Jadi YouTube channel ini merupakan YouTube channel terbaru dari IKAS Mandara yang diperuntukkan untuk sobat alumni semuanya yang ingin mengeluarkan kreativitasnya di bidang apapun, baik itu konten-konten ingin mengcover lagu ataupun ingin sharing-sharing bersama sobat-sobat alumni yang lain. Jadi buat teman-teman sekalian bisa langsung hubungi saja media center dari IKAS Mandara. Dan sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada salah satu alumni kita, Ibunda Ida Aho, yang malam ini sudah memberikan kami kesempatan untuk memakai rumahnya untuk membuat video sharing-sharing bersama salah satu alumni kita yang tentunya sudah berprestasi di luar sana. Hari ini bersama saya Nur Madinah, dan malam hari ini kita akan berbincang-bincang hangat bersama salah satu senior kita, alumni yang luar biasa berprestasi, yaitu beliau adalah Dr. Jumhari Bacong, Master Science Spesialis Anak. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik, Madinah. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Jumhari bahwa kemarin pada tanggal 26 kemarin terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Raha. Jadi bagaimana perasaannya Ibu pada saat terpilih sebagai Ketua Umum? Perasaan tentunya senang ya, alhamdulillah terpilih sebagai Ketua IKA melalui cara yang sangat demokratis ya oleh setiap angkatan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim pendukung ya yang telah bekerja dengan baik ya dan cukup giat gitu untuk memenangkan suara pada saat pemilihan. Jadi kan kemarin pada saat pemilihan itu perbedaan suara sangat signifikan, dekat sekali ya Bu. Mungkin Ibu merasa yakin tidak bahwa pas malam hari ini saya akan terpilih sebagai Ketua Umum, atau mungkin ada perasaan kayaknya saya tidak terpilih? Kalau perasaan itu pasti ada ya, perasaan tidak terpilih ya, tapi semuanya sih diserahkan sama ya Allah gitu kan. Kalau memang misalnya udah jalannya seperti itu, pasti udah ditakdirkan gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi disyukurin, dijalanin apa yang menjadi amanah buat saya. Jadi kan saya melihat juga di beberapa media sosial ya, saya baca beberapa artikel bahwa Ibu kan juga aktif di beberapa organisasi yang sampai dari mulai 2016 sampai sekarang, dan juga kan sibuk di beberapa praktek ya Bu ya, yang saya baca di artikel. Ya. Jadi mungkin motivasi Ibu untuk menjadi Ketua IKA itu awalnya seperti apa? Ya, awalnya sebenarnya panggilan dari hati ya. Jadi bagaimana kita bisa berkontribusi lebih banyak untuk IKAS Mandara, lebih banyak untuk dikenal, lebih banyak memberikan kontribusi baik pada guru, siswa, alumni maupun masyarakat. Jadi sebelum mengikuti kegiatan IKAS, sebelumnya kan juga kami sudah terlibat di beberapa kegiatan IKAS Mandara sebelumnya ya. Jadi beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya pengobatan gratis baik di beberapa tempat ya, kemudian baik berupa sunatan massal, itu saya lihat merupakan kegiatan yang sangat baik yang memang perlu kita lanjutkan untuk kedepannya, sehingga lewat alumni Mandara memanggil itu memotivasi saya untuk memberikan kontribusi yang lebih lagi kepada IKAS Mandara, sehingga dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi berarti akibat ikut ingin bergabung dan menaikkan nama organisasi IKAS Mandara ini. Ya. Saya juga mendapat informasi bahwa dulu SMA Ibu pernah menjadi ketua OSIS ya. Ya. Luar biasa, ketua OSIS, seorang perempuan menjadi ketua OSIS. Jadi itu seperti apa Bu? Ya, jadi awalnya waktu itu di tahun 97 ya, 1997 saya masuk kelas 2 SMA. Kemudian ada beberapa teman-teman gitu yang mendorong kenapa tidak gitu, perempuan juga bisa memberikan bisa berkontribusi juga untuk SMA. Artinya bahwa waktu itu kan untuk ketua OSIS wanita itu belum ada dalam sejarah SMA Negeri 2 Raha. Jadi waktu itu saya adalah ketua OSIS pertama untuk wanita yang terpilih sejak itu. Jadi merupakan suatu kebanggaan juga tersendiri, dan tentunya saya harus membuktikan begitu kepada guru-guru maupun siswa yang telah memilih saya untuk bisa memberikan kerja yang terbaik buat OSIS.
Jadi selain kegiatan-kegiatan OSIS, mungkin ada beberapa aktivitas-aktivitas yang mungkin sampai sekarang Ibu belum pernah bisa lupakan, bahwa pada saat SMA saya pernah begini, saya pernah begitu. Mungkin ada cerita-cerita bersejarah yang mungkin tidak bisa dilupakan. Mungkin Ibu bisa ceritakan di sini bersama teman-teman alumni Mandara yang mungkin nonton video kita pada malam hari ini. Iya, baik. Kalau saya dulu kan termasuk tipe orangnya yang pendiam ya, dan pemalu seperti itu. Jadi paling punya teman tertentu saja. Nah, jadi dengan ikut kegiatan OSIS itu sebenarnya membuka saya juga untuk bisa melatih bagaimana membina komunikasi yang baik terhadap teman-teman. Kalau pengalaman yang tidak terlupakan, saya dulu kelas 1 itu adalah 17 ya. Jadi menempati ruang darurat ya. Kemudian naik kelas 2, kelas 27 juga sampai. Ya, ruang darurat itu maksudnya beberapa kelas itu kan ada yang sudah permanen ya. Jadi kami waktu itu tuh sekolah kalau kelas 17, 27 masih dindingnya papan. Jadi kalau misalnya guru-guru itu mengajar yang dari kelas 1, 6 itu pasti akan kedengaran di 17 ya, seperti itu. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang sangat berkesan. Kemudian waktu itu saya juga kelas 27 ya. Kemudian jatahnya kan harusnya saya masuk di kelas 3 IPA 3 gitu. Karena kalau kelas 11, 21 ya maksudnya, 22, 23 itu masuknya di IPA 1. Kemudian 24 sampai 26 itu masuknya ke kelas 3 IPA 2. Nah, saya 27 harusnya masuk di kelas 3 IPA 3 gitu. Nah, tetapi karena ada sosok beliau yang merupakan idola saya ya, guru kimia yang sampai saat ini masih aktif gitu ya di SMA Negeri 2 Raha, dan beliau sangat membantu saya sekali, sangat support dalam kegiatan belajar ya. Beliau adalah Ibu Guru Andi ya. Jadi wali kelas 3 IPA 2. Makanya saya waktu itu ditarik sama beliau di kelas 3 IPA 2. Berarti merupakan salah satu murid berprestasi pada saat itu ya, karena seorang Ibu Andi bisa menarik Ibu ke menjadi murid wali kelasnya. Ya, alhamdulillah. Setelah menjadi ketua IKAS Mandara, mungkin ada mungkin visi misinya akan membawa IKAS Mandara ini ke depannya seperti apa. Kemarin kan di saat pemilihan tidak ada pembahasan visi misi juga. Jadi mungkin di malam hari ini di podcast kita kali ini Ibu juga bisa memaparkan beberapa visi misi supaya teman-teman alumni, sobat-sobat alumni yang nonton video kali ini juga bisa mengetahui bahwa oh ternyata kedepannya IKAS Mandara ini akan seperti apa di tangan Ibu Dr. Jomhari Baco. Ya, tentunya visi dari IKAS Mandara ya, kita pengennya bahwa IKAS Mandara itu adalah merupakan rumah kita bersama ya. Jadi ruang untuk berbagi karya ya, kreativitas ya, seni, dan tentunya jejaring. Dan tentunya malam hari ini salah satu dari visi itu alhamdulillah semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi dengan media center ini, dengan media online ya, dengan YouTube IKAS Mandara, semoga semuanya bisa mengobati misalnya kekangenan para alumni yang saat ini mungkin tidak ada di Kabupaten Muna ya, pengen tahu perkembangan sekolah SMA 2 Raha dan apa yang terjadi di IKAS Mandara, program-programnya apa yang dilaksanakan juga bisa lebih tahu gitu dan lebih dekat tentunya dengan itu. Salah satu visi dan misi Ibu Dokter ini yaitu untuk membawa IKAS Mandara itu lebih fokus ke sosial, kemanusiaan, dan juga tidak terganggu oleh politik praktis. Jadi untuk mencapai itu kira-kira apa yang teman-teman pengurus dan Ibu sendiri akan lakukan? Baik ya, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita membentuk suatu struktur kepengurusan yang terdiri dari teman-teman yang mau bekerja untuk IKAS Mandara ya, bekerja dengan ikhlas dan hati yang baik gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa IKAS Mandara tentunya merupakan suatu organisasi yang non-profit ya, atau organisasi sosial, sehingga dibutuhkanlah komitmen yang tinggi kepada kita semua untuk membawa IKAS Mandara lebih baik ke depan. Di saat Ibu menjabat, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang nantinya akan dibuat oleh pengurus IKA itu sendiri? Iya.
Tentunya ada ya, itu masuk dalam program kerja IKAS Mandara periode 2022-2026 ke depannya. Jadi kami udah membentuk untuk struktur kepengurusan yang terdiri dari 6 bidang. Yang pertama tentunya adalah bidang organisasi dan alumni. Dengan 5 bidang tersebut kita akan bisa membuat suatu legalitas terhadap kedudukan dari IKAS Mandara. Kemudian yang kedua adalah bidang informasi dan komunikasi. Diharapkan dengan bidang ini kita bisa mengumpulkan database alumni ya, di mana tiap angkatan diharapkan minimal mempunyai ketua angkatan, kemudian sekretaris dan bendahara, sehingga komunikasi kemudian data-data yang ada bisa terangkum semuanya. Kemudian dengan dari bidang komunikasi dan informasi juga salah satunya memang pembuatan media center seperti ini ya. Jadi alumni yang baik yang berada di Indonesia ya, kemudian di luar juga bisa memberikan kontribusi yang positif sesuai dengan profesi mereka masing-masing seperti itu. Mengumpulkan database alumni itu kan dari mulai 85 sampai 2000 sampai sekarang 2021 berarti ya. Itu kan cukup sulit. Jadi bagaimana supaya itu bisa tercapai? Ya, tentunya dengan mengakomodir dari masing-masing angkatan ya, siapa ketua angkatannya. Kemudian nanti kita mungkin akan buat suatu WhatsApp group ya, yang terdiri dari pengurus, kemudian masing-masing dari ketua angkatan. Sehingga diharapkan data itu bisa masuk secepatnya, dan kita juga akan membuat suatu website ya, di mana salah satunya bisa ada data di situ mungkin lewat Google Meet dan sebagainya, dan itu akan memudahkan untuk mendapatkan data alumni. Jadi di Bubes kemarin kan juga sempat dibahas mengenai mengumpulkan alumni-alumni yang di luar sana, biar di setiap daerah alumni Mandara itu terdiri dari satu organisasi. Jadi menurut Ibu itu bagaimana? Menurut pandangan Ibu? Ya, tentunya mungkin sebagai langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mungkin lintas angkatan dulu ya. Jadi kalau misalnya di angkatannya dia udah kuat gitu ya, kemudian mau lanjut lagi misalnya di alumni per daerah, itu tidak masalah. Yang penting untuk tiap angkatannya datanya sudah masuk. Baik, mungkin jadi gebrakan-gebrakan di kepengurusan tahun ini yaitu mungkin salah satunya mengumpulkan bagaimana mempererat tali silaturahmi antara alumni itu sendiri. Ya, betul. Kemudian di bidang tentunya di bidang sosial dan kemasyarakatan, tentunya salah satu dari yang telah kami kerjakan sebelumnya adalah dengan alumni Mandara Memanggil ya. Jadi dengan program alumni Mandara Memanggil ini, setiap alumni bisa berkontribusi sesuai dengan bidang masing-masing ya. Misalnya seperti contoh kami dari bidang kesehatan ya, melakukan pemeriksaan kesehatan kepada guru-guru yang telah pensiun ya, dan itu sangat diapresiasi sekali kepada guru-guru ya. Mereka merasakan sendiri manfaatnya, dan hal ini semoga bisa dilanjutkan sebagai program rutin di kedepannya ya. Berarti itu akan menjadi program khusus untuk alumni Mandara itu sendiri ya? Betul. Di samping itu juga karena media center ya, tentunya kan kita juga bisa berkolaborasi dengan OSIS SMU Negeri 2 Raha, sehingga mungkin kita bisa melakukan suatu workshop tentang jurnalistik, sehingga juga mereka lebih tertarik begitu ya, bagaimana kegiatan ataupun apa yang harus dikerjakan yang terkait dengan media center ya. Jadi kan Ibu sekarang posisi di Kendari ya. Jadi untuk mengontrol segala kegiatan yang akan berjalan nantinya di kepengurusan ini itu seperti apa? Iya betul. Ya jadi memang salah satu cara kami ya biar organisasi tetap berjalan dengan baik, komunikasi juga bisa berjalan dengan baik. Maka dari struktur kepengurusan itu ada ketua umum, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada ketua harian ya Ibu Ida Aho. Terima kasih banyak ya sudah mau gitu bersama-sama untuk menjalankan IKAS Mandara ini ke depannya. Kemudian ada juga bendahara umum ya oleh Ibu Muslimat ya, yang merupakan teman saya dulu ya dari SMA, kemudian teman juga di Jogja ya, dimana kami dulu pernah serumah bareng, jadi bisa tahu lah anaknya mau kerja dan sebagainya. Kemudian juga ada sekjen ya,
sekretaris jenderal ya. Ini saya tahu bahwa anaknya merupakan adik senior saya dan merupakan tipe pekerja keras, itu bertanggung jawab. Semoga sih dengan dan ada beberapa koordinator bidang-bidang yang dari 6 bidang itu semuanya orang-orang yang kompeten gitu, yang misalnya berkomitmen tinggi untuk bekerja dengan hati dan ikhlas untuk memajukan IKAS Mandara ke depan. Jadi kan tadi Ibu sudah membahas beberapa visi dan misi IKAS Mandara itu sendiri. Jadi kira-kira komitmen untuk daerah kita tercinta ini itu seperti apa? Ya, tentunya kita sebagai IKAS Mandara ya tentunya berkomitmen tinggi ya untuk memajukan gitu ya, untuk bersama-sama memajukan daerah yang kita cintai ini. Ya salah satunya memang itu masuk dalam bidang kewirausahaan dan ekonomi kreatif ya. Jadi rencana kedepannya itu salah satu programnya adalah kita mungkin akan membuat corak gitu ya, corak dari tenunan Muna yang mana hal itu mungkin bisa diadopsi untuk masing-masing alumni ya. Dan kemudian sebagai bentuk juga kita kecintaan terhadap budaya Muna ya, dan kita jangan malu dong untuk pakai tenunan Muna ya. Presiden Jokowi aja udah memakainya gitu ya. Jadi kita sebagai alumni dari jumlah alumni kita kan sangat banyak gitu ya, udah ribuan gitu. Jadi satu aja gitu yang memesan tenunan Muna itu sangat-sangat membantu para pelaku UMKM untuk tenunan Muna ini yang ada di asal ini seperti itu. Tentunya kita juga akan berkomitmen tinggi untuk bagaimana melakukan promosi terkait dengan salah satunya tenunan Muna itu. Jadi untuk menarik perhatian para alumni itu untuk ayo kita memakai tenunan Muna, ayo kita membanggakan tenunan Muna kita ini, itu untuk menarik mereka itu seperti apa? Kira-kira apa yang pengurus akan lakukan? Ya, tentunya kita akan membuat desain khusus gitu ya, desain khusus corak tenun Muna dengan tema IKAS Mandara gitu ya. Tentunya hal itu sangat merupakan daya tarik gitu. Oh ya, alumni gitu kan, saya punya tenunan Muna dengan corak IKAS, tentunya satu hal yang membanggakan gitu. Termasuk para misalnya para alumni yang misalnya juga profesional baik yang di luar daerah gitu ya. Jadi beberapa memang teman-teman saya misalnya saya pergi ikut simposium atau ikut workshop gitu memakai tenunan Muna, mereka juga sangat tertarik gitu dengan corak kemudian warna, dan itu tentunya merupakan daya tarik tersendiri. Dan sekarang pun kan dengan kemajuan teknologi ya, jadi bukan cuma tersebatas sarung saja, tapi bisa dibuat dalam bentuk macam-macam, bisa berupa tas ya, kemudian juga bisa berupa jas ya, seperti itu. Jadi udah banyak lah untuk bisa dikreasikan. Kan tadi Ibu sudah mengatakan bahwa salah satu program kerja yang akan kami jalankan, yang akan IKAS Mandara jalankan dan sudah pernah dijalankan sebelumnya sebelum UBES, yaitu Mandara Memanggil. Ya, betul. Jadi apakah Mandara Memanggil ini hanya terfokus ke teman-teman alumni atau mungkin kedepannya akan masuk ke desa-desa untuk ikut bergabung bersama pemerintah bahwa ayo kita lakukan kalau perlu mungkin Muna Memanggil atau seperti apa? Ya, tentunya harapan kita sudah sampai ke sana gitu ya. Tapi mungkin sebagai langkah dasar gitu atau langkah awal ya, kita dari alumni Mandara Memanggil ini mungkin dalam skup yang kecil. Kemudian ke depannya kita akan evaluasi kalau memang misalnya itu memberikan dampak yang sangat positif, tentunya kenapa tidak gitu. Kita bersinergi dengan pemerintah untuk membantu program-program pemerintah yang khususnya di desa sehingga berimpak gitu ya, positif terhadap masyarakat yang ada di pedesaan gitu. Tentunya pada program alumni Mandara Memanggil ini tidak terbatas pada profesi tertentu ya. Jadi misalnya para alumni, saya tahu bahwa alumni IKAS Mandara merupakan orang yang hebat-hebat gitu ya, yang sudah bekerja dengan secara profesional di bidangnya masing-masing, dan mereka bisa berkolaborasi, kemudian bisa memberikan ide, sumbangsi untuk kemajuan IKAS Mandara ke depannya. Tidak terpatok pada bidang kesehatan. Misalnya mereka sebagai insinyur misalnya memberikan temuan-temuan yang positif gitu ya, bagaimana misalnya meningkatkan penghasilan misalnya ya dari sektor pertanian, apakah ada tren-tren atau misalnya ada yang teknologi yang terbaru gitu yang bisa membantu masyarakat, itu kenapa tidak seperti itu ya.
Jadi masih membuka peluang yang sangat besar untuk alumni IKAS Mandara tetap memberikan kontribusinya yang positif bagi program-program IKAS Mandara ke depan. Jadi untuk Mandara memanggil ini ke depannya apakah memang ada waktu-waktu tertentu untuk digunakan atau mungkin ketika misalnya saya ingin masuk ke desa-desa atau misalnya ingin ke alumni-alumni, saya tinggal melapor ke teman-teman pengurus bahwa ini pengurus saya mau masuk untuk Mandara memanggil, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus misalnya nanti seperti milad atau mungkin ada reuni akbar baru Mandara memanggil itu kita lakukan. Ya, harapannya sih sebenarnya bukan pada saat kita melakukan kegiatan rutin tahunan saja ya, jadi pada saat milad, tetapi hal itu misalnya merupakan suatu program rutin yang dilaksanakan. Jadi biar dia adil ya, jadi misalnya kita membagi aja misalnya pada mereka-mereka alumni yang memang mempunyai waktu dan kemauan untuk itu, nanti kita akomodasi yang masuk dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Nanti sisa kita atur saja waktunya. Semakin banyak yang berkontribusi, semakin bagus gitu bagi kita ke depannya, dan kami juga sangat menantikan. Jadi mungkin ini terakhir ya Bu ya, mungkin kita juga waktu. Jadi kira-kira apa harapan-harapan Ibu dan teman-teman pengurus ke depannya akan dibawa kemana IKAS Mandara ini ke depannya? Ya, baik ya, jadi harapan dari kami semua ya bahwa IKAS Mandara adalah merupakan organisasi kekeluargaan ya, sosial, di mana tempat kita untuk bersilaturahim bersama lintas angkatan ya, tidak ada sekat untuk itu, sehingga mari sesama alumni kita bekerja sama ya, kemudian bergandengan tangan untuk memberikan sumbangsi kita yang terbaik untuk IKAS Mandara, tentunya dengan hati yang bersih dan keikhlasan ya. Semoga program-program nantinya bisa terlaksana dengan baik, dan hal itu tentunya memberikan kontribusi dan dampak yang positif baik guru, siswa, para alumni maupun masyarakat. Baik, terima kasih Ibu untuk bincang-bincangnya malam ini. Jadi mungkin itu saja perbincangan dengan Ibu Dr. Jum kita pada malam hari ini, dan juga saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bu Dokter karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke tempat ini, karena kemarin dari Kendari ya Bu ya. Iya, demi IKAS Mandara ya, hadir di YouTube gitu ya. Jadi untuk sobat alumni yang sudah nonton podcast kita pada hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa channel YouTube IKAS Mandara ini diperuntukkan untuk teman-teman alumni yang ingin meluapkan kekreativitasnya di segala konten-konten positif. Dan selain YouTube channel, kita juga ada beberapa sosial media seperti Instagram, seperti Twitter, yang nantinya linknya kita akan tulis di deskripsi. Oke, Mandara Family, sampai di sini perbincangan hangat kita pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.